Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan. Salawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Materi kelompok 5 yaitu posisi Islam di antara agama-agama yang lain. Selanjutnya akan dipresentasikan kepada penyaji pertama. Kepada penyaji pertama, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanafi Cahaya Putra dari kelompok 4. Akan sedikit menjelaskan tentang posisi Islam di antara agama-agama lain. Ciri khas agama Islam dari sudut keyakinan. Dapat dilihat dari ciri khas agama Islam yang paling menonjol, yaitu bahwa Islam menyuruh para pemeluknya agar beriman dan mempercayai bahwa sekian agama besar di dunia sebelumnya yang datang, diturunkan dan diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rukun iman ialah bahwa umat Islam diwahyukan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanafi Cahaya Putra dari kelompok 4. Ingin sedikit menjelaskan tentang posisi Islam di antara agama-agama lain. Ciri khas agama Islam dari sudut keyakinan. Dapat dilihat dari ciri khas agama Islam yang paling menonjol, yaitu bahwa Islam menyuruh para pemeluknya agar beriman dan mempercayai bahwa sekian agama besar di dunia sebelumnya yang datang, diturunkan dan diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rukun iman ialah bahwa umat Islam harus beriman kepada semua nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan ayat tersebut, terlihat jelas bahwa posisi Islam di antara agama-agama lainnya dari sudut keyakinan adalah agama yang meyakini dan mempercayai agama-agama yang dibawa oleh para rasul sebelumnya. Orang Yahudi hanya mempercayai kepada para nabi bangsa Israel, orang Kristen hanya percaya pada Yesus Kristus dan dalam kadar kecil percaya juga kepada para nabi bangsa Israel. Orang Buddha hanya percaya kepada Sang Buddha. Orang Majusi hanya percaya kepada Zarathustra. Orang Hindu hanya percaya kepada para nabi yang timbul di India. Orang Konghucu hanya percaya kepada Konghucu, tetapi orang Islam percaya kepada semua nabi dan kepada Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu Islam sebagai agama penyempurna. Posisi Islam di antara agama besar di dunia dapat pula dilihat dari ciri khas agama Islam memberikan kedudukan yang istimewa di antara sekalian agama. Selain menjadi agama yang terakhir yang meliputi semuanya, Islam adalah pernyataan kehendak ilahi yang sempurna. Di antara Al-Quran pun dijelaskan dan dibuktikan bahwa agama Islamlah agama yang sempurna, yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi bagimu. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Materi yang selanjutnya yaitu peran penting yang dimainkan oleh Islam. Posisi Islam di antara agama-agama yang lainnya dapat dilihat dari peran yang dimainkannya, mendatangkan perdamaian dunia dengan membentuk persaudaraan di antara sekalian agama di dunia. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa banyak dijumpai ayat-ayat dalam yang menganjurkan kepada umat Islam agar hidup saling berdampingan dan saling menghormati dengan penganut agama yang lainnya. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh para penganut agama sebelumnya yang kemudian dimasukkan ke dalam agama itu.
Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran, banyak dijumpai ayat-ayat menjelaskan adanya penyimpangan yang dilakukan sebagian penganut agama tertentu, kemudian dimasukkan ke dalam agama tersebut. Islam dengan Al-Quran datang mengoreksinya, maka mengapa kamu tidak bertakwa? Dalam kaitan ini, kita jumpai adanya paham bahwa Tuhan terdiri dari 3 unsur yang dikenal dengan nama Trinitas. Al-Quran menyatakan bahwa Trinitas itu bukan berasal dari ajaran Isa, bahwa dianggap sebagai penyimpangan dari ajaran Isa. Hal ini pun telah Allah nyatakan dalam Al-Quran. Wabarakatuh. Baiklah, saya Winnie Ihwana akan melanjutkan presentasi materi dari Saudari Maulidi Akbar, yaitu unsur perubahan di dalam agama Islam. Dengan datangnya agama Islam, agama memperoleh arti yang baru. Agama tidak boleh dianggap sebagai dogma atau aturan yang orang harus menerimanya. Jika ia ingin selamat dari siksaan yang kekal di dalam agama Islam, agama harus diperlakukan sebagai ilmu yang dilandaskan atau yang didasarkan atas pengalaman universal umat manusia. Bukan hanya bangsa ini atau bangsa itu saja yang menjadi pilihan Allah untuk menerima wahyu ilahi. Tidak ada satupun ajaran agama yang tidak dijadikan landasan perbuatan umat manusia untuk menjadi atau menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Dan baik lagi, dengan kehidupan dunia yang lebih baik, manusia dapat mencapai kesadaran akan adanya kehidupan yang lebih tinggi dan di dalam kehidupan yang abadi. Sifat yang dimiliki ajaran agama Islam yaitu 2, yaitu posisi Islam di antara agama-agama yang lain dilihat dari 2 sifat yang dimiliki ajaran agama Islam, yaitu akomodatif dan persuasif. Kebiasaan kurban ini diteruskan oleh agama Islam dengan mengganti benda yang dilakukan pada saat pelaksanaan kurban pertama kali, yaitu manusia diganti dengan hewan ternak. Tujuan dari kurban adalah sebagai unjuk rasa syukur atau pengabdian kita kepada Tuhan atas segala karunia yang diberikannya kepada kita di atas dunia. Dan sedangkan daging kurban tersebut akan dibagikan kepada fakir miskin atau orang yang tidak mampu. Yang dimaksud berkorban di sini adalah menyembelih hewan ternak atau hewan kurban dan mensyukur nikmat Allah. Hal lain yang merupakan masa lalu yang diteruskan oleh umat Islam pada masa berikutnya dengan melakukan perubahan yang dilaksanakan oleh umat Islam pada masa itu, yang diadakan pada sekitar Ka'bah. Agama Islam sekarang melanjutkan kebiasaan itu dengan adanya pengadaan hari raya Idul Adha, Idul Fitri, yang diisi dengan memanjatkan puji kepada Allah, sholat, sedekah, dan juga berkurban, lalu dengan serangkaian perbuatan yang baik lainnya. Dan selanjutnya
yaitu adalah ciri Islam yang terdapat pada agama lainnya adalah persuasif. Satu segi Islam yang melihat adanya hal-hal yang tidak disetujui dan harus dihilangkan. Namun dari segi lain Islam mengupayakan agar menghilangkan proses yang dimiliki tidak menimbulkan gejolak sosial atau masalah yang merugikan. Proses tersebut dilakukan dengan cara bertahap hingga akhirnya perbuatan tersebut benar-benar ditinggalkan. Baiklah, sekian dari saya, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi selanjutnya adalah Islam dilihat dari segi moral atau akhlak. Hubungan Islam dengan agama lain dilihat dari segi ajaran moral atau akhlak yang mulia yang ada di dalamnya. Berikut ajaran moral dalam agama-agama. Dalam Hindu terdapat ajaran pengendalian tentang kesenangan. Ajaran ini mengajarkan bahwa keinginan terhadap kesenangan merupakan hal yang bersifat alamiah, sesuai dengan kodrat manusia. Kepada orang yang menginginkan kesenangan, ajaran Hindu mengatakan, silahkan, hal itu tidak jelek, karena dunia penuh dengan keindahan dan hal-hal yang menyenangkan bagi panca indera kita. Ajaran tentang pengendalian diri dari mempertaruhkan hawa nafsu yang berakibat terjadinya tindak kejahatan yang dapat kita jumpai pada agama Buddha. Dalam ajaran Buddha terdapat sejumlah ajaran etnis tentang larangan membunuh, larangan mencuri, berdusta, mempertaruhkan hawa nafsu, dan minum-minuman yang memabukkan. Ajaran tentang pengendalian diri dapat jumpai pada ajaran Yahudi yang dibawa Nabi Musa. Selanjutnya pada agama Kristen, itu kita jumpai tentang berbuat baik yang bertolak pada pengendalian diri. Dalam kitab Perjanjian Lama terdapat kata-kata yang sering diulang-ulang oleh Yesus. Kata-kata tersebut diantara lainnya berbunyi, cintailah sesama manusia seperti Anda mencintai dirimu sendiri. Lakukanlah terhadap orang lain apa yang Anda ingin lakukan terhadap diri sendiri. Datanglah kepadaku, kamu semua akan letih dan beban berat akan aku segarkan kamu. Lebih lanjut, dalam agama Kristen ditekankan agar mengabaikan sama sekali sifat-sifat pribadi kepada orang tertentu yang biasanya menimbulkan perasaan suka atau tidak suka kepada mereka, atau dengan kalimatnya hampir sama nadanya dengan ini. Karena itu, hendaklah engkau menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri dan bersifat pemurah dalam setiap hal menyangkut kebaikan hatimu. Ajaran tentang pengendalian hawa nafsu ke dunia yang diikuti oleh keharusan melakukan hal yang baik bagi manusia dalam makhluk lainnya dapat dijumpai pula dalam ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran mengingatkan kepada penganutnya agar jangan tunduk terhadap hawa nafsu, karena mereka akan mengikuti hawa nafsunya akan mudah terjerumus ke dalam kehidupan yang menyengsarakan. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 56. Lalu selanjutnya itu sifat Islam di antara agama-agama yang lain. Posisi Islam di antara agama-agama lain tampak bersifat, yang pertama itu adil, yang kedua objektif, dan yang ketiga itu proporsional. Adil itu ajaran Islam mengakui eksistensi dan peran yang dimainkan atau digunakan oleh agama-agama lain yang pernah ada di dunia dan tidak memihak salah satu agama serta tidak menyalahkan agama-agama sebelumnya. Objektif, dengan sifat yang objektif, ajaran Islam memberikan penilaian apa adanya terhadap agama-agama lain. Proporsional, dengan bersifat proporsional, Islam memberikan perhatian terhadap ajaran agama yang tidak seimbang. Islam adalah agama yang terbuka, mau berkompromi dan berdialog dengan agama lain. Mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.